Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Kali ini tetap kita menceritakan cerita horor, cerita mistis, guys. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah teror keranda setan. Sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa keep smile. Nah, baik, saya akan menceritakan sebuah cerita horor ini. Cerita ini sebenarnya adalah pengalaman dari ibu teman saya saat melahirkan teman saya di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Kamis 20 Juli 2000 jam 14.35. Proses persalinan langsung lancar pada hari itu juga. Baru saja lahir seorang bayi perempuan yang sehat dan lucu. Yaitulah teman saya. Nenek, ayah, kakak, dan saudara-saudara yang lainnya menyambut kedatangan teman saya itu yang baru brojol dengan gembira dan sukacita bahagia. Malam pun datang. Ibu saya masih menginap di rumah sakit karena kondisinya yang belum stabil. Ibu saya tertidur pulas di sebuah kamar di rumah sakit itu, ditemani seorang pembantu yang tidur di atas sofa yang terletak di sebelah kasur itu. Sedangkan teman saya yang bayi pada saat itu, yang terpisah jauh dari kamar ibunya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pembantu yang menemani ibu teman saya itu sudah tertidur pulas di atas sofa tersebut. Namun, ibu saya belum juga bisa tertidur. Perasaan resah dan gelisah beliau itu terus menghantu pikiran beliau. Ibunya mencemaskan teman saya yang tidur di kamar bayi yang letaknya lumayan jauh dari kamarnya. Di saat kegelisahan sedang menghantui pikiran ibu teman saya, tiba-tiba perhatiannya terpecah karena terdengar suara yang sangat gaduh dari luar kamar. Suara sangat mengganggu pada saat itu. Suaranya terdengar seperti ada keranda yang sedang didorong dengan kencangnya, seperti ada yang baru saja meninggal dunia pada malam itu. Dan juga terdengar suara isak tangis dari orang-orang. Berarti kerabat, ada keranda yang meninggal dan kerabat-kerabatnya ikut menangisi lah, mengikuti keranda tadi, seperti keluarga almarhum, mereka menangisi histeris. Ibu itu pun mulai curiga. Sementara suara itu makin lama makin jelas terdengar. Rasanya ibu itu ingin sekali berjalan turun dari kasur dan mengintip dari lubang pintu. Namun ada yang membisikkan pada ibu beliau untuk jangan melakukan hal itu. Karena akan ada hal buruk yang akan terjadi. Ibu beliau pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk berdoa saja. Paginya ibu saya bertanya kepada suster yang bertugas pada hari itu. "Suster, tadi malam ada yang meninggal ya?" tanya ibu teman saya itu. "Iya bu, ada." "Ibu tahu dari mana ya?" tanya suster. "Tadi malam saya mendengar seperti ada sebuah keranda melewati ruangan ini. Isak tangis orang-orang pun terdengar dari dalam." Ibu itu menjelaskan. "Apa? Ibu nggak salah dengar. Memang tadi malam ada yang meninggal, tapi nggak lewat sini bu. Yang meninggal itu langsung dibawa ke kamar jenazah yang juga tidak melewati ruangan ini bu." Jelas sus, jel, jelas sus, jelasin suster itu. Ibu teman saya pun terdiam mendengarnya. Malam keduanya suara keranda itu terdengar.
lagi. Namun kali ini lebih menakutkan. Perlahan-lahan suara roda keranda yang terdengar seolah mendekati ke arah pintu kamar ibu itu. Terdengar sangat jelas. Ibu teman saya pun merasakan ketakutan yang begitu histeris. Tubuhnya menggigil hebat. Jam sudah menunjukkan pukul 00.30. Setengah satu, guys. Situasi di rumah sakit sangat sepi dan senyap. Tiba-tiba di luar ruangan tepat di depan pintu terdengar suara tertawa cekikikan perempuan. Mau tak mau ibuku kembali dihantui perasaan takut yang menjadi-jadi. Terkadang suara tertawa perempuan di luar pintu itu berubah menjadi tangisan yang memilukan. Esok harinya, ibu teman saya yang sudah tidak kuat lagi memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Saking terburu-burunya, popok milik rumah sakit yang ibu saya gunakan pun ikut terbawa pulang. Popok yang terbawa cuma satu, yaitu yang saya gunakan, yang ibu saya gunakan. Sampai di situ ceritanya, guys. Beliau sampai di rumah, beliau masih terbayang-bayang, tapi tetap beliau sholat untuk menghilangkan bayang-bayangan tersebut. Itulah teror dari keranda setan ya, guys. Oke, sampai di sini dulu cerita mistis saya, teman-teman. Cerita singkat mistis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.